Pak Ade, Pak Arif nih, kita ngobrol-ngobrol. Hari ini nih baru selesai nanam mahoni di Gunung Karang sebagai bentuk kepedulian kita terhadap alam. Betul. Jadi ada kearifan lokal yang diwariskan dari kasepuhan-kasepuhan orang Banten, dari kasepuhan-kasepuhan orang Sunda yang masih dijaga sampai hari ini. Sebagian masih dijaga sama orang Baduy tentang hubungan antara manusia dengan alam. Filsafatnya berbunyi, gunung teu beunang di lebur, lebak teu beunang diruksak, lojor teu beunang dipotong, pondok teu beunang disambung. Nu enya kudu dienyakeun, nu henteu kudu dihenteukeun. Nah, itu filsafat sebetulnya mah hubungan antara manusia dengan alam. Sedangkan hubungan filsafat antara manusia dengan manusia dalam kearifan lokal orang Sunda itu yaitu kudu daek silih asu, silih asi, silih asa atau silih asa, silih asi, silih asu. Kudu daek nganter kanusieun, kudu daek nyaangan nu poekeun, kudu daek nulung kanu butuh, kudu daek nalang kanu susah. Jadi hubungan antara sama manusia dalam filsafat orang Sunda itu kudu daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan nu poekeun. Nah itu. Nah sekarang filsafat Sunda itunya. Kita bahas satu-satu filsafat hubungan manusia dengan alam. Parin tadi nu kaheje eta gunung teu meunang di lebur, laju lebak teu meunang di bukbak, di ruksak kitu eta. Contohna kumaha eta, Pak? Nah, misalnya kieu. Sebetulnya orang Sunda itu boleh mengambil manfaat dari gunung, tetapi harus disadari bahwa gunung itu adalah pakunya bumi, sedangkan tumbuhan itu pakunya gunung. Maka kalau tumbuhan di gunung itu sudah mulai hancur, habis gundul, tidak ada pohon besar, maka akibat tidak ada pohon, nanti gunungnya lebur, hancur. Nah, longsor. Nah, ketika gunungnya sudah hancur, sudah lebur, maka bumi pun akan hancur. Karena gunung itu adalah pakunya bumi. Itu. Karena paku gak ada, ya, akhirnya bumi hancur. Nah, makanya kita harus selalu mau menanam pohon, menjaga hutan, karena pohon itu dari pakunya gunung. Sedangkan gunung pakunya bumi. Gitu. Jadi kita boleh mengambil manfaat dari gunung itu, tetapi jangan lupa, jangan berlebihan, jangan, kalau kata orang Sunda mah jangan sarakah. Ulah rosa teuing. Di parahnya. Ya, sebab ketika kita berlaku serakah, hutannya dibabat, pohon-pohon besarnya diambil, maka tunggu waktu, pasti akan terjadi longsor. Nah, ketika longsor, bumi hancur, maka bumi juga akan hancur. Atau ditambang dengan semau-maunya. Gitu. Gali ditambang. Ya, makanya harus diatur. Mana daerah yang boleh ditambang, mana daerah yang harus dibiarkan seperti itu. Makanya kan pemerintah sudah mengatur, ini daerah buat bertani, ini daerah untuk hutan lindung. Nah, itu harus diperhatikan karena itu sudah diperhitungkan supaya gunung itu tidak
lebur. Nah, demikian juga lebak teu beunang diruksak. Lebak katanya. Lebak itu ya Bawah. danau, laut, sungai, pinggir sungai itu lebak. Itu. Ketika pinggir sungai dirusak, maka nanti akan terjadi air bah. Banyak masalah gitu. Misalkan sungai dijadikan bangunan. Nah, akhirnya sungainya sempit, terjadi air meluap, kena banjir. Ya makanya gunung teu beunang dilebur, lebak teu beunang dirusak. Gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh alam gitu ya. Ya, oke. Tapi kalau dirapikan mah nggak apa-apa itu Pak ya? Dirapikan mah memang harus dijaga. Alam ini penjaganya manusia. Manusia dilahirkan di bumi ini sebagai khalifah, sebagai penjaga alam. Gitu. Pak Haji, perkawis tadi filsafat anu kadua nyatana anu lonjor teu kenging di potong. Teras anu pondok teu kenging disambung sareng upami anu enya kedah diinyakeun sareng anu henteu teu kenging kedah dihenteukeun. Eta kumaha eta persepsina eta napi penjabaranana gitu Pak Haji. Nah, sebetulnya itu filsafat orang Sunda tentang kejujuran. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyambung atau tidak boleh memotong. Artinya pondok teu beunang disambung, lojor teu beunang dipotong, nu enya kudu dinyakeun, nu henteu kudu dihenteukeun. Itu satu kesatuan. Yaitu kalau zaman sekarang, manajemen sekarang itu namanya presisi. Presisi, tepat, sesuai dengan ketentuan, tepat, dan harus jujur. Integritas. Harus memiliki integritas gitu. Pas berarti itu. Ya, jadi nu enya kudu dinyakeun, nu henteu kudu dihenteukeun. Itu adalah sebuah kejujuran dan integritas. Nah, itu dalam manajemen modern itu seperti itu, ada presisi, integritas, kejujuran. Itu ada dalam filsafat Sunda. Jadi orang Sunda itu sebetulnya kalau dia mau mengamalkan apa yang sudah menjadi kearifan lokal leluhur orang-orang Sunda sejak dari Prabu Munding Wangi turun ke Prabu Linggabuana, turun ke Prabu Niskala Wastu Kencana, dijaga juga oleh Prabu Dewa Niskala, turun ke Prabu Siliwangi, sampai ke Sultan Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf sebagai keturunannya. Itu selalu mewariskan kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan tentang kejujuran, tentang integritas. Nah, itu kalau kita jalankan maka bumi Banten dan Tatar Sunda ini akan menjadi wilayah negara yang makmur. Wilayah yang makmur. Tapi kalau ada informasi itu jangan ditambahkan, jangan dikurangi gitu kira-kira. Seperti itu. Jangan dipotong-potong. Informasi nenden duit mas sok ngurangan, mun nenden omong sok nambahan. Itu tidak harus deh ya Pak Haji. Kan tadi kaitannya sareng alamnya. Filsafat eta ayeuna kan aya anu berkaitan sareng sosial lah, sareng antar sesama manusia teh urang kadah filsafatna ta tutulung kanu butuh teras tatalang kanu susah. Orang teh kedah nganter kanu sieun sareng nyaangan anu poekeun. Tah eta sapertos kumaha eta Pak Haji ta terkait tatanan sosial eta kan gitu. Ya, jadi begini. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia yang selalu berhubungan sebagai makhluk sosial, pasti terjadi saling membutuhkan. Gitu. Ada yang kesulitan ekonomi, butuhnya. Itu kalau dalam bahasa Sunda disebutnya butuh.
Jadi kalau ada kesulitan ekonomi kita tolongi, itu berarti itu nulung kanu butuh. Menolong orang yang membutuhkan. Ya, orang yang butuhkan, nalang kanu susah. Nah, dalam kehidupan juga banyak orang yang kesusahan, misalnya mau menyekolahkan anaknya, ya kan? Kalau tidak tahu bagaimana caranya, kita bantu. Ya kan, itu ngarana nalang kanu susah. Orang yang kesusahan kan kadang nggak tahu dia punya anaknya mau sekolah, seperti apa daftarnya, gitu kan. Kadang-kadang orang bukannya membantu tetapi memanfaatkan. Seharusnya orang yang kesusahan itu ditalang, nulung kanu butuh dari segi ekonomi, nalang kanu susah. Orang yang kesulitan, kesusahan, nganter kanu sieun. Ya. Tidak semua orang itu berani. Misalnya orang mau pergi ke kota, zaman sekarang seperti apa? Kadang orang beli tiketnya juga nggak bisa, ya kan? Tidak selalu nganter kanusian itu selalu kaleuweung, ya kan? Bisa juga kaleuweung, bisa juga di kota, gitu kan? Ya kita nganter kanusian nyaangan nu poekeun. Bisa dalam arti nyata, artinya orang yang kegelapan dekat rumah kita pasangin lampu. Bisa juga berarti bahwa nu poekeun itu gelap mata lah. Tidak tahu informasi. Ya, jadi kedah kumaha. Ya, kedah kumaha itu bisa diartikan poekeun. Ya, dalam keputusasaan. Dalam keputusasaan. Jadi ketika kita memberikan solusi, memberikan nasihat, memberikan jalan keluar kepada orang yang sedang kesulitan, itu sama aja nyaangan poe. Nah, Pak, sekarang itu kan kita sulit nyari role model nih, kira-kira yang masih mengamalkan filsafat Sunda tadi, kira-kira masih ada nggak Pak di zaman sekarang ini? Ada, zaman sekarang. Iya. Mang Udin. Mang Udin di mana? Mang Udin orang Subang. Oh, Subang. Sekarang ini lagi viral orang yang begitu dikagumi, dicintai oleh masyarakat. Ya, nama aslinya mungkin kalian tahu, tapi dia sering mengaku sebagai Mang Udin. Bandar Beas. Mang Udin itu contoh orang Sunda yang masih jempol. Orang Subang. Orang Subang. Dulu pernah jadi bupati di Purwakarta. Oh, Mang Udin itu. Mang Udin. Berarti kapan-kapan kita harus kita ketemu, ya. Supaya role modelnya pas kita nyontohnya. Ya. Itu salah satu role model yang masih ada. Mencontohkan budaya Sunda, masih mau nulung kanu butuh, masih suka nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Nah, itu Mang Udin. Mang Udin tuh. Itu role model orang Sunda. Ya, jadi sebagai penutup, kita dalam berkehidupan ini, baik hubungan dengan alam harus selaras, juga hubungan dengan sesama manusia harus selaras, sehingga tatanan kehidupan itu akan apik, akan bagus. Tuh, dalam kehidupan ekonomi subur makmur, dalam kehidupan sosial juga repeh-rapih. Itulah yang diamanatkan oleh leluhur orang Sunda. Terima kasih. Mantap.